Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah mini skripsi dengan judul Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kecamatan Batipo Selatan dengan mengangkat studi kasus di Kenagarian Padanglaweh Malalo. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Aidinil Zetra, SIPMA, dan Bapak Muhammad Fajri, SIPMA. Di mana mini skripsi tersebut meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Di mana bab satunya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di mana latar belakangnya yaitu kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi, khususnya pada masa kampanye. Salah satunya yaitu pelanggaran pada money politik. Kegiatan ini yang banyak dilakukan oleh calon kandidat maupun tim sukses guna mendapatkan suara dan simpatisan. Kasus money politik yang penulis temukan yaitu berada di Kenagarian Padanglaweh Malalo. Tindakan money politik memang sulit untuk diartikan secara pasti karena masing-masing masyarakat mengartikannya dengan persepsi yang berbeda-beda, sehingga pengertian money politik belum diartikan secara rinci. Namun di sini Muhammad Abdul Khalik mengartikan money politik adalah suatu tindakan membagikan uang atau materi lainnya, baik milik pribadi ataupun milik partai dan milik kerabat untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi money politik merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa money politik adalah suatu tindakan membagikan uang atau barang kepada masyarakat yang dilakukan sebelum pemilihan umum berlangsung untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang ada, di mana warga negara berhak menentukan pilihannya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa faktor yang melatar belakangi sehingga masyarakat di Nagari Padanglaweh Malalo melakukan money politik. Dan yang kedua yaitu, bagaimana pengaruh money politik terhadap partisipasi masyarakat di Nagari Padanglaweh Malalo pada pemilu tahun 2019. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi money politik terhadap partisipasi masyarakat Nagari Padanglaweh Malalo, Kecamatan Batipo Selatan di Kabupaten Tanah Datar pada pemilu tahun 2019. Dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Di mana yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu politik yang mengkaji money politik dalam pemilu. Dan manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan. Dan pada bab kedua yaitu kerangka teori. Di sini peneliti mengambil teori partisipasi politik, di mana partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat yang menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintah dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Di mana menurut konsep Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dan yang kedua yaitu model analisis data. Menurut Muhammad Abdul Khalik juga memberikan penegasan bahwa money politik suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang atau materi lainnya, atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk mempengaruhi seseorang atau masyarakat yang untuk meraup suaranya, sehingga mereka memilih calon tersebut pada pemilu yang akan diselenggarakan. Di mana di sini peneliti mengambil analisis datanya berupa serangan fajar dan pengaruh ekonomi. Di mana serangan fajar yang dilakukan oleh bakal calon legislatif akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan termasuk dalam partisipasi politik masyarakat. Dan yang kedua yaitu tingkatan ekonomi.
yaitu ukuran gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain berdasarkan dari pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika menganalisis status tingkat ekonomi sebuah keluarga, pendidikan dan pekerjaan orang tua diperiksa, serta pendapatan dikombinasikan dan dibandingkan oleh individu yang lainnya ketika atribut mereka sendiri dinilai. Dan penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu yang pengaruh money politik dan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2019. Dan serangan fajar berupa X1, tingkat ekonomi merupakan X2, dan pemilihan umum legislatif tahun 2019 merupakan Y, di mana hipotesisnya yaitu variabel X1 di mana HO tidak terpengaruh hubungan signifikan antara tingkat serangan fajar dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019, dan HA-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat serangan fajar dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2019. Dan variabel X2-nya yaitu H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat ekonomi dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif 2019, dan HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat ekonomi dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Dan yang kelima yaitu definisi operasional konsep, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Operasional tersebut bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Dan selanjutnya pada bab ketiga yaitu metode penelitian yang meliputi jenis penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei. Dengan pendekatan kuantitatif, akan didapatkan data empiris yang menginginkan untuk melihat pengaruh money politik terhadap partisipasi memilih di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipu Selatan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 melalui analisis data dan angka. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipu Selatan sebagai lokasi penelitian, dikarenakan nagari ini merupakan kenagarian yang cukup luas di Kecamatan Batipu Selatan. Di sini peneliti ingin melihat pengaruh money politik terhadap partisipasi memilih masyarakat dan ingin mengetahui seberapa pengetahuan politik masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo tersebut. Dan yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka berdasarkan penjelasan yang telah peneliti jelaskan di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipu Selatan. Dan dalam penelitian ini yaitu diambillah metode yang simpel yaitu random sampling yang digunakan perbandingan 30 banding 10 dan banding 10. Di Kecamatan Batipu Selatan memiliki 14 kecamatan, kemudian diambil 30% dari jumlah kecamatan tersebut, terpilihlah 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Padang Ganteng, dan Kecamatan Batipu Selatan. Dan yang selanjutnya yaitu unit analisis, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Unit analisis ini adalah satuan dari sumber data yang akan dianalisis. Unit analisis berfungsi untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain, objek yang diteliti ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Dan yang kelima yaitu jenis data, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpulan data, di mana
terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara secara langsung atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dan data sekunder diperoleh dari pihak lain seperti catatan, buku, artikel, laporan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menggabungkan atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dan yang ketiga yaitu alat pengumpulan data. Instrumen atau alat penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan peneliti lebih mudah dan didapat hasil yang lebih baik. Dan yang keenam yaitu validitas dan reliabilitas, di mana validitas itu merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan kata lain, uji validitas berfungsi untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh. Sedangkan uji reliabilitas merupakan ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Berbeda dengan uji validitas. Uji reliabilitas ini pengujian dapat dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh butir pertanyaan. Dan yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis data kuantitatif deskriptif menggunakan analisis atau proses statistik. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna, di mana hipotesis juga diketahui sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, di mana rumusan masalah peneliti menggunakan teknik korelasi Kendall-Tau karena digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Bila datanya berbentuk ordinal atau ranking, sedangkan jenis hipotesis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis asosiatif yang dipahami sebagai dugaan tentang adanya hubungan antara variabel dan populasi yang diuji melalui hubungan antara variabel dalam sampel yang diambil dalam populasi tersebut. Baiklah, mungkin sekian penjabaran dari dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.